Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Miss Fatimah Nur Afifah. Gimana anak-anak nih? Sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah. Nah, di sini hadir semua kan? Nggak ada yang nggak hadir kan hari ini? Hadir semua, bagus lah. Harus lagi sekolah ya. Jangan kalau nggak sakit harus sekolah, kecuali sakit baru mau pergi ke sekolah. Nah, ini pertemuan pertama kita pelajaran Miss Bahasa Inggris. Miss akan memberikan materi kepada anak-anak Miss yaitu tentang part of speech. Part of speech ini dasar-dasar bahasa Inggris. Part of speech ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition. Nah, pasti anak-anak Miss kalau Miss dan tahu nggak kalian noun? Nggak ada yang tahu kan? Ya udah, di sini Miss akan memberi pengertiannya terlebih dahulu. Tapi anak-anak Miss harus catat ya apa yang Miss kasih tahu pengertiannya itu dicatat biar kalian tuh tahu noun itu apa, pronoun itu apa, adjective itu apa. Kalau kalian nggak catat, nanti kalian nggak tahu gimana kasih contohnya kalau belum ada materi pengertian dari noun pronoun ini ya. Nah, Miss ya udah dengarkan dan catat ya apa Miss bicarakan. Ya dulu baru nanti contohnya Miss akan beritahukannya. Nouns adalah kata benda yang merujuk pada orang, tempat, hal, ide, peristiwa, atau yang lainnya. Nouns mencakup sebagian besar kata dari sebuah bahasa. Nah, sedangkan pronoun merupakan kata-kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda tertentu yang disebutkan sebelumnya dalam kalimat sehingga Anda tidak harus terus mengatakan atau menulis kata benda tersebut. Nah, sedangkan adjektif memiliki fungsi menggambarkan atau menjelaskan noun atau kata benda dan pronoun kata ganti dalam kalimat. Pada dasarnya adjektif atau kata sifat menunjukkan kualitas, ukuran, bentuk, durasi, perasaan, isi, dan lebih banyak tentang noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti. Nah, sedangkan verb atau kata kerja adalah kata atau kombinasi kata yang menunjukkan tindakan atau keadaan atau kondisi. Verb adalah bagian dari kata yang memberitahu kita apa yang dilakukan subjek. Kata kerja adalah jantung dari kalimat bahasa Inggris. Verb berhubungan dengan banyak faktor lain seperti subjek, orang, jumlah, tense, suasana hati, suara, dan lain-lain. Nah, sedangkan adverb adalah kata atau sekelompok kata-kata yang memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Adverb memberitahu kapan, di mana, dan bagaimana suatu tindakan dilakukan atau menunjukkan kualitas atau tingkat tindakan ya kan. Sedangkan conjunction adalah kata-kata yang menghubungkan kata frasa, klausa, atau kalimat. Conjunction yang paling umum digunakan adalah but, and, or, yet, and so. Semua kata-kata itu memiliki arti dan konotasi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki makna dan fungsi yang sangat besar dalam sebuah kalimat. Nah, adalah kata-kata yang menghubungkan kata-kata frasa, klausa, atau kalimat. Conjunction yang paling umum digunakan adalah but, and, or, yet, and so. Semua kata-kata itu memiliki arti dan konotasi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki makna dan fungsi yang sangat besar dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, nantilah Miss kasih tahu contohnya ya kan. Ini Miss kasih pengertiannya dulu. Anak-anak udah catat semuanya kan? Udah ada catat sebagian kan? Nah, dengar lagi ya, nih catat lagi apa Miss bilang ini ya, biar kalian tahu nanti buat contohnya apa-apa aja ya kan. Terus selanjutnya Miss akan jelaskan tentang interjection. Interjection adalah kata atau frasa yang muncul di dalam kalimat dan umumnya untuk mengekspresikan emosi seperti kata seru pendek, misal kayak kata seru, misal kayak pendek, misal kayak kalau kita tulis itu kita buat tanda serunya gitu ya kan. Terus kayak gitu. Yang tidak memiliki nilai tata bahasa yang nyata, tetapi kita sering menggunakan dalam percakapan non-formal. Interjection unik dan memiliki beberapa fitur menarik, yaitu tidak memiliki fungsi tata bahasa dalam konstruksi kalimat. Umumnya tidak dapat dimodifikasi. Interjection tidak harus memiliki hubungan dengan bagian kalimat lainnya. Sangat sensitif terhadap konteks yang sedang dibahas. Nah, sedangkan preposition memiliki beragam jenis. Ada kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, atau juga frase. Sehingga
preposition yang berfungsi untuk menunjukkan waktu, tempat, arah benda atau pelaku dan juga alat. Nah, Miss akan kasih satu contoh yang preposition aja Miss ucapkan, tapi kalian catat ya, misal bahasa Inggris yang apa Miss bilang gitu, biar kalian tahu. Nanti yang lainnya baru Miss catat di papan tulis apa contohnya. Kalau yang preposition ini Miss akan membacakan aja contohnya. Nah, misalkan contohnya itu kalimat go to right side to find a cafe. Preposition yang ada hanya terdiri atas satu kata yakni yaitu to atau ke, ya kan? Untuk menjelaskan tentang arah pergi ke the right side atau sisi kanan, preposition juga biasa digunakan dalam sebuah frase sehingga memunculkan suatu makna baru dari sebuah kata kerja. Contoh kalimatnya itu go to the right side to find a cafe. Pergi ke sisi kanan untuk menemukan kafe. Penjelasannya, dalam contoh kalimat ini preposition yang ada hanya terdiri atas satu kata yaitu to atau ke. Untuk menjelaskan tentang arah ke kanan yaitu the right, sisi kanan. Nah, sudah jelas Miss kasih tahu ya kan tadi pengertiannya itu apa. Setelah pengertiannya Miss kasih tahu, baru kan Miss sudah memberikan contoh yang preposition ini ya kan, sudah Miss berikan juga contohnya gimana. Nah, selanjutnya Miss akan berikan contoh ini satu-satu di papan tulis Miss catat. Baru setelah Miss catat, nah di sini Miss akan memberikan contoh tentang noun ya. Langsung Miss akan catat. Ini objek yang terdapat pada kalimat noun yaitu ini yang Miss ini saat ini terdapat pada objek yang tentang noun ini. Nah, pada ini tujuannya yaitu kan tujuannya itu untuk uji memasak. Nah kan artinya itu kan ini artinya itu kan kalimat yang ini itu kan ini Budi membeli garam untuk memasak. Nah, tadi kami sudah menjelaskan kepada anak-anak Miss ya kan pengertian dari noun ini apa. Nah, sudah paham ya kan, berarti Budi ini yang ini tentangnya ini yang masuk ke objeknya noun ini yaitu sak, garam. Bukan tentang verb. Nah, verb ini yang dijelaskan ini. Nah, ini knowing my stress, my parent efforts my to try studying in a new place. Ya kan? Nah, di sini yang perlu kita gariskan yaitu yang studying in ya kan, mencoba belajar. Nah, tadi Miss kan sudah memberikan tahu pada kalian untuk kalian mencatat pengertiannya. Apabila sudah catat pengertiannya, maka kalian bisa mencontohkannya ini akan kita buat bahasa Inggris yang bisa nyambung, yang bisa masuk dari kata-kata dari verb ini apa ya kan. Nah, di sini Miss kalian tahu nggak ini artinya ini apa? Ini artinya itu mengetahui stres saya. Orang tua saya menyarankan saya mencoba belajar di tempat yang baru. Selanjutnya Miss akan mencontohkan tentang adverb. Nah, adverb ini adverb yang sudah Miss gariskan ini. Begini. The meet by chance. Yesterday. Yang perlu kita gariskan itu kemarin. Yang perlu kita gariskan itu kemarin tentang adverb. Bertemu secara kebetulan kemarin. Kan kita bertemu secara kebetulan kemarin ya kan. Yang dari pengertian adverb ini yang termasuk ke pengertian adverb ini yang perlu kita gariskan yaitu yesterday, kemarin. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang conjugation. Nah, conjugation. Linda and Rico will visit their grandmother next week. Ya kan? Yang perlu kita gariskan yaitu dan ya kan? Di sini artinya kalian sudah tahu apa belum anak-anak Miss? Contoh artinya ya kan? Jadi kalian semua apa Miss tadi ucapkan pengertiannya, artinya, contohnya semua kalian catat ya, jangan ada catat karena ini penting. Kalau kalian nggak catat kalian nggak akan paham semuanya. Nah, di sini kan artinya ini arti bahasa Indonesia-nya juga kalian catat semuanya ya anak-anak Miss, yaitu Linda dan Rico akan mengunjungi neneknya minggu depan. Ya kan? Akan mengunjungkan neneknya minggu depan. Dan yang kita gariskan dan selanjutnya Miss yang akan menjelaskan terakhir
kata dari saya, Pak, saya minta maaf ya Pak. Soalnya saya juga lagi belajar lebih dahulu, saya minta maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.